Ya, Bapak Ibu, mari kita memulai acara kita pada kesempatan saat ini. Sambil kita mungkin nanti yang lain akan menyusul, tapi waktu sudah menunjukkan sesuai dengan kesepakatan kita tadi 19.15 ya. Kita akan memulai acara pembinaan kita pada saat ini. Terkait dengan pembicara kita pada pembinaan jemaat pada saat ini, kita tentu sudah mengenal ya Pak Pendeta Tonggam Adama Sihite ya. Beliau saat ini menjadi wakil sekretaris umum Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan. Pak Pendeta Adam tentu saja sudah berkeluarga ya, seorang istri dengan seorang anak ya, Ibu Maya, istri terkasih, dan kemudian untuk anaknya yaitu namanya Zevanya Abigail Sihite. Nah, terkait dengan sedikit informasi ya, ini pendidikan non formalnya banyak sekali gitu ya, kursus-kursus ya yang diikuti oleh Pak Pendeta Adam gitu ya, walau di sini ada 21, ini baru yang tertulis ya, belum yang tidak tulisnya mungkin pasti banyak ya, baik di dalam dan juga di luar negeri. Ya mungkin tidak akan saya bacakan, tetapi nanti kita akan share informasi ini ya, data kurikulum vitae ini di grup ya. Kemudian terkait dengan pendidikan ya, yang terakhir itu Pak Pendeta Adam Sihite itu menyelesaikan studinya itu S2-nya itu di Universitas Hanshin ya di Korea. Nah, sehingga untuk gelarnya juga ya bukan MTH ya, tetapi THM gitu ya. Ini yang punten Pak Adam ya, ini diralat gitu ya. Bapak bagus. Dengan hal ini gitu ya. Nah, kemudian banyak juga aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh beliau, baik itu di Oikumene maupun juga di dalam lingkup dalam kehidupan GKP ya, di Gereja Kristen Pasundan. Nah, cukup banyak gitu ya, nanti saya seperti yang disampaikan tadi akan di-share di grup saja untuk lebih lengkapnya. Nah, kemudian terkait dengan acara kita pada saat ini, kita akan terlebih dahulu ya menaikkan pujian. Nanti Bapak Ibu bisa mengikuti di rumah dengan mic yang di-mute-kan. Nanti di sini akan dipandu, karena ini pembinaan ini juga adalah merupakan bagian dari upaya yang kita lakukan, di mana kebaktian rumah tangga ini ya untuk salah satu upaya yang kita lakukan ya, kebaktian rumah tangga itu kita diseling ya dengan program untuk pembinaan. Nah, untuk itu mari kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki acara pembinaan pada saat ini dengan menaikkan sebuah pujian, Kuberikan Hatiku. Ayo deh. Seluruh hidupku memujimu, ku menyembahmu ya Allahku.
setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Kita nyanyikan satu kali lagi. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku menyembahmu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagaimana tema kita pada kesempatan saat ini, ya, bagaimana pelayanan-pelayanan yang kita lakukan sejak kita pandemi sampai dengan saat ini, ya, ada proses yang berubah dari onsite ke online, ya, di mana media informasi dan komunikasi yang kita lakukan banyak menggunakan media-media yang tentu saja tadinya merupakan sesuatu yang tidak biasa, ya, baik itu YouTube, Zoom, Google Meet, gitu ya. Kemudian juga berbagai media-media yang kita lakukan di dalam proses kebaktian-kebaktian, ya, yang kita lakukan ini. Dan tentu dalam kesempatan saat ini, terima kasih pertama-tama untuk Pak Pendeta Adama yang menyediakan waktunya bagi kita, supaya Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku kita dapat memaknai dengan baik, dengan sungguh-sungguh, gitu ya, terkait dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, ya, yang saat ini menggunakan media informasi dan komunikasi, ya, secara yang tentu saja ini menjadi sesuatu yang tidak bisa kita lepaskan, ya. Namun juga kiranya itu tidak kemudian mengecilkan arti dan makna dari setiap peribadahan maupun juga aktivitas-aktivitas pelayanan yang kita lakukan. Nah, pada kesempatan saat ini, Bapak Ibu, agar kita semakin lebih mendalami, menghayati, walaupun kegiatan-kegiatan kita lakukan secara daring, secara online, gitu ya, tetapi kita tetap memaknainya dengan baik, memaknainya dengan benar, dan juga tidak mengurangi kehikmatan kita, kekusukan kita di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar nanti Pak Pendeta Adam akan menyampaikan presentasinya, namun sebelumnya mari kita akan satukan hati di dalam doa. Ibu Pendeta Ana minta tolong bisa doa pembukaan, Ibu. Iya Pak, bisa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang Maha Baik, Allah yang pengasih dan penyayang, Allah yang selalu hadir dalam setiap langkah dan kehidupan kami. Saat ini kami bersyukur, berterima kasih walaupun secara virtual kami dapat hadir untuk mengikuti pembinaan bagi warga jemaat, ya Tuhan, supaya menambah wawasan terlebih lagi dalam pelayanan-pelayanan yang kami lakukan saat ini banyak menggunakan media virtual, ya Tuhan, sehubungan dengan pandemi COVID yang terus berlangsung sampai saat ini. Kiranya pembekalan yang dilakukan akan menambah wawasan kami sehingga kami juga memahami kehendak Tuhan untuk kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Berkati Pak Adam sebagai narasumber, juga Pak Agus, dan seluruh peserta yang hadir pada saat ini,
supaya melalui pelayanan ini yang materi yang disampaikan oleh narasumber benar-benar dapat berguna bagi kami sekalian. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Ana. Mangga Pak Pendeta Adam. Iya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Sehat semua ya. Ya, pertama-tama amin. Sebelum saya share presentasi, saya sudah share ke Pendeta Agus bentuk PDF dari yang sekarang ini dipresentasikan, dan juga ada naskah tertulis sebenarnya. Tapi punten, naskah tertulis itu semacam, ya bukan daur ulang, tapi saya mengirimkan kembali tulisan itu sebenarnya sudah pernah masuk di dalam buku Pekan Keluarga tahun 2019. Nah, jadi Bapak Ibu, ini menjadi catatan awal. Nanti selanjutnya PDF dalam presentasi yang hari ini dalam bentuk PDF nanti akan di-share setelah pembinaan ini kepada Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, sebelum saya mulai, Bapak Ibu, saya sangat mengapresiasi sekali apa yang dilakukan oleh GKP Kerawang pada malam hari ini, supaya dengan pembinaan seperti ini tetap dilangsungkan, tetap dilakukan dalam rangka membina warga jemaat begitu. Nah, Bapak Ibu sudah lihat share screen saya? Sudah, Pak. Sudah Pak. Baik Bapak Ibu, saya akan off cam ya sebelum untuk presentasinya supaya sinyalnya bisa dimaksimalkan. Ya, Bapak Ibu, temanya adalah seperti ini, saya tidak akan mengulang ya Bapak Ibu ya. Temanya Bapak Ibu bisa lihat, ini menarik karena apa yang kita lakukan pada saat-saat ini dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi, semakin maksimal ketika kita berada dan masih berada di tengah-tengah situasi pandemi Bapak Ibu. Nah, tadi saya lihat pas masuk tuh ada beberapa kaum muda nih, kalau nggak salah tadi bahkan ada remaja juga. Nah, seringkali kita mungkin mengenal dengan istilah millennials ya. Anak-anak kita, anak saya, anaknya Pak Agus katanya disebut kaum milenial begitu ya. Bercandanya sih sepertinya Bapak Ibu kalau boleh bercanda, sebenarnya yang paling bahagia itu angkatannya kita ini ya, Pak Agus ya, Bu Yuli, saya, dan mungkin Bapak Ibu yang masih mengenal kaset dengan pita, yang sahabatnya adalah pensil. Ya, kalau muter itu kegulung harus dengan pensil, itu mereka sahabat sekali, sohib baik begitu. Dan juga sudah mengenal juga MP3, lalu kemudian belakangan mau podcast lah, mau apa. Jadi kita mengalami semua begitu ya. Anak saya Pak Agus kebingungan ketika melihat kaset, ini apa Pak begitu ya. Ini kaset begitu ya. Dulu untuk kasih ke mama itu saya bilang suka kompilasi lagu, dan karena nggak sanggup beli lagu kasetnya 10, ada toko kaset yang masih mau merekam satu kaset lagu dari satu dan seterusnya begitu. Tapi kaum milenial nggak kenal itu. Tapi bolehlah kita sebut bahwa kita semua berada dalam masa milenial begitu ya. Dan inilah yang kita kenal sekarang dengan istilah milenial. Nah, karena kita ada dalam situasi milenial itu, nggak aneh Bapak Ibu, kita tuh udah sudah tidak aneh lagi dengan ikon-ikon ini ya Bapak Ibu ya. Ada ikon Facebook, Google, ada ikon Twitter dan seterusnya Bapak Ibu pasti kenal ini semua, apalagi anak-anak kita. Nah, lalu kemudian kita juga pasti sering lakukan ini ya Bapak Ibu ya, nge-share, nge-like gitu ya, nge-poke begitu kan ya. Ngechat, searching begitu ya, asal jangan searching di Google, searching Google di Yahoo begitu ya. Ini agak aneh begitu, tapi seringkali seperti itu ya, bahwa kita bisa ngechat, bisa nge-tweet begitu ya. Sedang makan sate babi di Kerawang, tweet begitu. Itu kan sering kan begitu ya. Nanti supaya Ibu Susi ingat begitu. Nah, kemudian ketika kita berada dalam kita kenal itu semua, lalu ini ada apa sih begitu ya. Nah, kita akan mulai Bapak Ibu, saya akan mulai dengan apa yang disebut dengan industri 4.0 begitu ya. Kita ini berada dalam
satu zaman, satu era industri 4.0. Walaupun ada yang katakan kalau Bapak Ibu searching di internet, Jepang itu sudah masuk ke 5.0 begitu ya, 5.0. Kita bicara dulu dengan 4.0 begitu Bapak Ibu ya. Apa sih ini? Saya akan mulai dari sini. Nah, rupanya ini adalah sebuah revolusi dalam sejarah perkembangan peradaban manusia. Ini adalah revolusi industri yang keempat begitu Bapak Ibu. Makanya disebut dengan 4.0. Nah, ini jalan begitu ya, jalan dari perkembangan industri itu. Ketika kita hidup dulu nomaden, lalu bertani begitu ya, kemudian ada catatan di abad ke-18, mulailah dengan industri 1.0, yaitu adanya alat, menggunakan alat, ada pabrik-pabrik, dan terutama uap, begitu menggunakan uap, menggunakan batu bara atau kayu. Lalu kemudian di abad 19 berkembang dengan adanya listrik begitu ya. Lalu kemudian karena ada listrik di abad ke-20 berkembang dengan satu industri yang kemudian menjadi otomatis karena ada industri dan juga ada IT, ada perkembangan ilmu dan teknologi. Nah, kemudian bergerak lagi nih di abad 21 hari ini kita bicara industri 4.0 di mana kemudian IT tadi yang muncul di abad ke-20 industri 3.0 ini bicara soal sebuah produksi sebuah yang sangat intelijen begitu ya, yang sangat bergantung dengan internet. IoT itu adalah Internet of Things. Internet segala-galanya, untuk segala-galanya, di segala-galanya. Ya, ada cloud teknologi, ada teknologi yang berbasis cloud, kemudian munculnya big data, data yang begitu besar begitu ya, yang memang sangat mempengaruhi dan ada karena perkembangan itu sendiri. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu apa yang kita maksud ini? Tren industri 4.0 itu adalah nama tren otomatisasi pertukaran data terkini dalam teknologi pabrikan gitu ya. Istilah ini mencakup banyak hal Bapak Ibu. Saya akan mulai di sini karena apa yang kita lakukan sekarang nggak bisa lepas dari ini semua. Yaitu adanya sistem cyber fisik, jadi fisik ada tapi ada yang cyber, yang non fisik, internet untuk segala, komputasi awan, komputasi kognitif, perhitungan cepat, perhitungan matematika yang sangat rumit misalnya. Lalu kemudian menghasilkan apa yang disebut dengan dalam tanda petik pabrik cerdas, begitu Bapak Ibu. Nah, industri 4.0 ini lahirnya dari perkembangan teknologi informasi dan digital, tapi vice versa. Jadi nggak bisa kita bilang mana duluan ayam dan telur gitu berdebat kusir, tapi dua-duanya itu saling mempengaruhi begitu loh. Jadi lahir dari perkembangan teknologi informasi digital, tapi industri 4.0 itu sendiri juga melahirkan begitu teknologi informasi dan digital yang semakin berkembang begitu. Nah, apa yang kemudian menjadi catatan Bapak Ibu dari kehidupan di era 4.0, industri 4.0? Yang pertama adalah interkoneksi, keterhubungan satu dengan yang lain. Ya Bapak Ibu dulu kita tuh terhubung sangat terbatas ya Bapak Ibu. Mungkin yang masih ingat cerita-cerita dulu kita nih. Dulu saya kan nggak terlalu jauh, tapi kita pasti kenal yang namanya telepon, ya. Itu kalau nelpon temen tuh yang banyak nolnya nyebelin loh Bapak Ibu. Tak gitu muter ya. Kalau yang depannya angka 1, 2, 3 tuh cepat begitu. Tapi kita kenal itu, keterhubungan kita di situ. Kemudian lanjut kita mengenal teknologi. Ada yang pernah punya pager Bapak Ibu ya? Pager. Dikit-dikit titit bunyi gitu kan, hanya pesan pendek berapa huruf ya kalau nggak salah ya. Kemudian kita kenal ada handphone dengan SMS texting yang hanya sekian huruf dan seterusnya. Itu keterhubungan kita dulu dan sangat terbatas. Tapi sekarang Bapak Ibu dengan kemajuan teknologi seperti ini, yang namanya keterhubungan itu begitu luas. Ya, kita bisa punya keterhubungan dengan orang lain, mungkin dengan keluarga, dengan sahabat, bahkan dengan orang yang baru kita kenal di dunia maya begitu, entah itu di Indonesia, entah itu mungkin satu kota, tapi bahkan sampai ke belahan dunia yang lain. Kita terhubung satu dengan yang lain begitu. Bapak Ibu yang contoh sederhana keterhubungan Bapak Ibu, anak saya ketawa kalau misalnya saya dengan mamanya kemudian ngomongin Facebook.
beda server katanya, begitu ya. Kalau kita bicara Facebook saja Bapak Ibu ya, itu ada keterhubungan ya kan, teman dari teman, apakah Anda kenal ini, begitu kan ya. Rupanya ketika saya temenan sama Pak Agus punya teman ini yang rupanya teman saya, begitu. Temannya teman saya ini rupanya temannya Bu Yuli, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada keterhubungan. Ini menjadi ciri khas dari kehidupan di era 4.0. Lalu apa ciri khasnya lagi? Karena keterhubungan itu Bapak Ibu, dunia yang begitu besar, ini soal teori postmodernisme ya, dunia ini menjadi sebuah desa global yang saling terhubung. Nenek saya tinggal di desa di Sumatera, di Tarutung, itu semua orang tahu sama tahu. Jadi kalau kita baru datang nggak tahu rumahnya nenek saya, cukup bilang opungnya si Rumenta di mana rumahnya, itu langsung ditunjukin. Karena itu sebuah desa. Tapi dunia sekarang ini oleh karena kemajuan teknologi informasi yang adalah juga bagian dari itu semua, menjadi sebuah desa global yang saling terhubung dengan yang lain, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah yang jadi ciri khasnya lagi dari situasi era 4.0 ini adalah memiliki ketergantungan yang sangat besar dalam memanfaatkan teknologi informasi. Ayo, siapa Bapak Ibu yang buka mata bukan doa tapi lihat WA, ngacung. Ada yang ngacung? Enggak ya, nggak ngaku ya. Bukan di Kerawang mungkin. Banyak di tempat yang lain, Kerawang enggak ya. Nah, ketergantungan dengan teknologi informasi. HP, gadget, tablet, nggak bisa lepas dari tangan kita. Gitu ya, sekarang ini. Sangat tergantung. Mau makan, kita butuh gadget. Ya, apalagi di zaman sekarang kita nggak bisa keluar, kita tinggal pakai GoFood, Shopee Food dan macam-macam gitu, GrabFood misalnya ya. Kemudian kita mau pergi pakai GrabCard, pakai GoRide misalnya ya. Bahkan mau nyapu rumah juga. Dulu saya ingat saya ada di pelayanan Go di salah satu platform online itu untuk bersih-bersih rumah dan seterusnya, sangat tergantung dengan kemajuan teknologi. Belum lagi yang lain-lain, email dan seterusnya kita udah biasa begitu. Nah ini memang di luar konteks kita, yaitu otomatisasi dalam semua proses aktivitas. Semua berjalan otomatis. Makin terasa misalnya di pabrik, di perusahaan, orang digantikan dengan robot begitu ya, yang semuanya kerja dengan otomatis. Lalu apa yang menjadi tantangan dan ancaman perkembangan era industri 4.0 Bapak Ibu? Nah, ini kita perlu tahu supaya kita kemudian bisa menghadapinya. Nah, challenge-nya adalah seperti ini ya Bapak Ibu, ada gap keahlian teknis begitu ya. Perkembangan itu begitu cepat, begitu tinggi, begitu canggih. Saya pernah ketemu, ya maaf saya menggunakan kemarin tuh reuni Pak Agus, reuni Noiser Pak Agus, tapi Noisernya reuni angkatan saya STT Jakarta, tapi dadakan begitu ya, dadakan. Ada teman kita yang bilang, aduh sorry aku pakai HP doang ini, gaptek gitu ya. Yang lain udah pakai yang lain, bicara soal gaptek. Ada gap keahlian teknis begitu ya. Sementara begitu canggih, termasuk dengan alatnya begitu canggih, kita nggak ngikutin. Kemudian sensitivitas data. Nah, rupanya Bapak Ibu yang juga menjadi perhatian dan catatan kita di era 4.0 ini adalah big data. Data itu ada yang bilang kalau orang punya data is power begitu. Data itu adalah kekuatan. Tapi sangat sensitif. Di HP, di smartphone kita sekarang udah ada e-banking, udah ada platform pembayaran seperti GoPay dan sebagainya, semuanya ada di situ. Dan itu data yang sangat sensitif gitu ya. Kemudian keterhubungan aplikasi, akses bersama, ini juga harus diperhatikan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu perhatikan nggak kalau misalnya dengan akun Google ya, dengan email dari Gmail saja kita bisa masuk kemana saja. Saya termasuk orang yang bagian tengah ini, keterhubungan aplikasi. Tadi Pak Agus bilang saya banyak kursus data pendidikan non formal, saya ikut kursus bersertifikat begitu. Pendaftarannya sederhana. Kalau saya malas ngisi nama pertama, nama keluarga, tempat tanggal lahir,
Cukup saya mendaftar dengan akun Gmail saya. Semua data saya masuk ke dalam situs belajar itu. Langsung saya bisa lihat nama Adama, nama kedua si Hite, nomor email, kemudian tanggal lahir dan seterusnya. Ini ada keterhubungan data, begitu ya. Lalu jaringan, keamanan jaringan, ya. Ini kait-mengkait dengan yang di tengah, begitu ya. Kita bicara soal orang jahat yang memanfaatkan kelemahan jaringan, kelemahan mungkin password orang bisa dibobol dan seterusnya. Nah, berikutnya juga challenge-nya adalah big data yang begitu besar, Bapak Ibu ya, sangat besar ya. Bayangkan misalnya Bapak Ibu sekarang di HP saja, saya HP bukan HP yang mahal-mahal, Bapak Ibu, Vivo, tapi kameranya jahat, Bapak Ibu. Setiap kali difoto dengan Vivo, saya agak kurus kelihatannya, begitu. HP saya itu memorinya 256, itu setengah notebook saya, Bapak Ibu. Bayangkan sekarang nggak usah sedunia atau nggak usah seKerawang, se-GKP Kerawang saja HP-nya sama dengan saya, 256 GB, itu berapa data, berapa ribu foto, big data Bapak Ibu ya. Apalagi sekarang misalnya keterhubungan kaitan dengan yang keterhubungan yang di tengah ini Bapak Ibu. Google Foto itu setiap kali kita foto ambil cekrek, kalau kita kaitkan HP kita terkoneksi langsung dengan Google-nya, maka foto itu otomatis masuk terupload pada misalnya Google Foto atau pada Google Drive kita, tersimpan Bapak Ibu. Bayangkan data yang terkumpul begitu besar. Ini baru dari satu orang begitu ya, belum kalau misalnya kita bicara jutaan orang begitu, big data. Nah, kemudian yang kita perlu lihat negatifnya apa? Karena ada big data, ada data mining Bapak Ibu ya. Mining itu menambang data. Dan ini termasuk orang-orang jahat yang lakukan ini antara lain Bapak Ibu ya, kebanyakannya pencurian ID, carding kartu kredit, menghacker, termasuk yang sederhananya Facebook dibobol, WhatsApp dibobol, kemudian skimming dan seterusnya. Ini yang negatifnya gitulah Bapak Ibu ya. Nah, kemudian masih kita harus bicara soal tantangan dan ancaman soal yang ada di era industri 4.0, yaitu banyak platform sosial media. Semua orang punya kesempatan beropini, gaduh Bapak Ibu, rame, ribut itu di jagat raya dunia maya Bapak Ibu. Ada orang yang bahkan saking gaduhnya beropini negatif, sesuatu yang tidak perlu, kemudian bisa menggiring pada pembentukan opini tertentu yang tidak konstruktif Bapak Ibu ya. Dan itu yang terjadi. Bapak Ibu ingat tahu yang terakhir Bapak Ibu, bukan opini sih, tapi berita soal Bimbo, lagunya Bimbo soal corona. Yang muncul itu katanya itu direkam 30 tahun yang lalu katanya. Bimbo ini punya pandangan jauh ke depan, punya pandangan yang sangat futuristik. Padahal Bimbo bilang klarifikasi itu mereka baru rekam, gitu ya. Mereka baru rekam 2 minggu, belum rilis, tahu-tahu udah keluar begitu. Nah, orang gaduh begitu Bapak Ibu dengan kesempatan untuk beropini di di dunia sosial media. Nah, kemudian Bapak Ibu melimpahnya informasi dan pengetahuan mengarah juga pada hal-hal negatif. Kalau tidak dilengkapi dengan kemampuan mengolah, ya, punya kearifan. Ya kita tahu itu hoax gitu ya. Kita tahu penyebaran isu, penyebaran ujaran kebencian, cyberbullying begitu ya. Dibully di dunia maya begitu. Nah, ini juga menjadi catatan ancaman yang ada Bapak Ibu. Dan juga yang paling nyata juga di dunia pekerjaan seperti yang Bapak Ibu lihat, karena teknologi ada loh banyak pekerjaan-pekerjaan yang terancam tidak dipakai lagi begitu ya. Termasuk misalnya tukang pos. Sekarang orang udah jarang kirim pos walaupun udah digantikan dengan si cepat, tikit, JNE dan seterusnya. Tapi kalau kita mau pos sekarang email saja kan ya. Dengan email saja sudah kantor Sinode aja udah jarang kirim surat dalam bentuk fisik, semuanya pakai email begitu. Nah, tapi selain tantangan dan ancaman tadi, ada loh peluang Bapak Ibu di era industri 4.0 ini.
Ya, apa yang menjadi peluangnya Bapak, apa yang bagusnya positifnya? Kita itu dimudahkan dengan online demand service Bapak Ibu, ODS. Ya, pengen pergi cuma nunggu Grab. Pengen makan, tadi saya sudah sebut GoFood, begitu kan ya. Mau transfer, ini anak saya gaya nih Bapak Ibu, uang jajannya Dana, pakai Dana begitu ya. Sehingga dengan Dana bisa bayar apa? Online service begitu ya. Online demand service. Mau belanja di Alfa, di Indomaret, sekarang sudah ada aplikasinya. Bahkan mau gade emas pun di Pegadaian, sudah ada aplikasinya. Semua online demand service Bapak Ibu. Kemudian berkembangnya bisnis online. Ini lanjutannya ya Bapak Ibu ya. Bisnis kayak layanan, kemudian bisnis penginapan, Traveloka, Red Doors, Oyo, begitu ya. Kemudian jualan, Bukalapak, Shopee, dan seterusnya ya. Kredit barang, home credit misalnya. Itu berkembang Bapak Ibu ya, dunia sekarang. Lalu vintage, ya ini juga berkembang. Vintage itu sederhananya adalah online banking. Dan juga aplikasi keuangan berbasis, kegiatan keuangan berbasis aplikasi. Termasuk yang tadi saya sebut Dana, OVO, GoPay, begitu ya. Ini bagian dari sana. Ini banyak sekali Bapak Ibu bukannya di Indonesia, tapi ini bahkan ketika Bapak Ibu mengenal nama Bareksa, mau punya saham, beli saham, sekarang nggak perlu satu slot juta-jutaan, tapi cukup dengan 100.000, 10.000 kita udah punya saham Bank Mandiri misalnya dan seterusnya. Ini sangat yang terjadi, bagian juga dari sesuatu positif yang terjadi. Kemudian data mining. Tadi negatif data miningnya. Tapi kemudian data miningnya bisa juga buat sesuatu yang positif. Misalnya geotagging, Bapak Ibu ya. Salah satu bentuk geotagging ini Bapak Ibu perhatikan nggak kalau Bapak Ibu misalnya suka searching di browsing, searching di Google misalnya mencari tanaman kaladium gitu ya. Saya lagi suka nanam-nanam itu Bu, Bapak Ibu. Lagi hobi. Obat stres, obat biar sukacita, imun naik. Nah, kalau kita suka nyari kaladium di Google misalnya, di browsing misalnya. Nah, ketika saya main game di HP saya, salah satu game yang saya suka main game Scrabble, itu karena nggak berbayar ada iklannya. Yang muncul itu pohon kaladium, Bapak Ibu. Pohon kaladium, begonia, dan seterusnya yang sering saya cari. Itu geotagging juga, Bapak Ibu, bagian dari geotagging. Bahkan yang dilakukan oleh Google itu sendiri ketika AdSense misalnya. Itu bagian data, ya, sepemahaman saya, kalau saya mohon maaf, kalau saya salah. Tapi menurut saya itu bagian dari data mining juga, tapi bisa dipakai juga secara positif geotagging. Kemudian cloud hosting, Bapak Ibu ya. Nggak tahu nih, kalau Bapak Ibu ada yang sudah pernah pakai, tapi kalau yang sudah akunnya Gmail, Bapak Ibu otomatis punya G Drive ya, cloud hosting, bisa naruh file, naruh foto, naruh apa, Majelis Sinode berbagai bahan pleno rapat kepada anggota Majelis Sinode lewat cloud hosting, begitu kan ya. Bahkan tadi Pak Agus ngirim ke saya di WA itu soal pendaftaran, itu pasti tersimpannya di cloud, betul ya Pak Agus ya, nggak disimpan di HP, di komputernya Pak Agus sekarang, tapi di cloud dulu, baru nanti diambil, gitu ya. Itu positif. Murus Betty sama Mas Kris ada. Ya, itu di cloud dulu, nanti kan datanya ditarik, begitu ya. Kemudian kita bicara, karena semua berbasis data, internet itu untuk segala, internet for things, komputasi awan, komputasi kognitif, begitu ya. Kita banyak bisa lakukan itu Bapak Ibu ya, dengan data yang begitu besar yang sekarang ini ada di internet yang menjadi bagian dari kemajuan teknologi dari era industri 4.0 ini. Kemudian melimpahnya informasi Bapak Ibu ya. Jadi kalau tadi negatif, banyak informasi kemudian dipelintir begitu ya, jadi hoax, tapi positifnya juga banyak, informasi itu banyak. Mau cari cara nanam kaladium, saya tinggal buka YouTube. Pengen belajar nanam cabai, saya tinggal buka YouTube. Saya punya pertanyaan kenapa pohon cabai saya daunnya kuning, cari di YouTube. Itu banyak sekali informasi yang bisa dicari. Bahkan juga bahayanya Bapak Ibu dalam tanda petik ya, bercanda nih bahayanya nih. Kalau pendetanya kagak kreatif-kreatif gitu ya, yang suka
cuma copy paste dari ini, lebih pinter jemaatnya. Ini kayaknya khotbah Bapak Pendeta ini ada di blog ini loh. Sama gitu ya. Ketahuan gitu. Pendetanya ngobrol, dia dicari langsung. Oh, pendetanya ngomong soal ini. Wah, langsung dicari. Karena begitu banyak data yang kemudian secara berlimpah yang kemudian bisa dipakai juga dengan baik. Nah, perkembangan industri 4.0 ini membuka peluang pelayanan digital. Nah, ini catatan garis huruf merahnya Bapak Ibu tolong perhatikan. Yang daya jangkaunya, karena tadi kita bicara bukan lagi sebuah dunia global yang besar, yang bayangannya besar, tapi sebuah desa global, maka daya jangkaunya tidak hanya lokal, tapi daya jangkaunya sekarang berskala global. Bisa jadi khotbahnya Ibu Pendeta Anna Sarniem didengar oleh orang Kristen di Sabah, yang kebetulan membuka ketika dia browsing-browsing sampai ke channel YouTube-nya GKP Kerawang. Bisa saja, karena kita sekarang bicara soal bukan lagi berskala lokal, tapi berskala global. Nah, lalu kemudian sebelum lebih lanjut ke hal yang praktis Bapak Ibu, apa sih pandangan teologis kita? Nah, ini bicara dulu bagian berikutnya soal pandangan teologis Bapak Ibu. Saya mau ngajak buka-buka Alkitab Bapak Ibu ya. Kita mau tidak mau mulai dari Kejadian pasal 26 ya. Ketika firman Tuhan Allah berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Sampai di situ saja. Nanti kalau soal pemahaman berkuasanya, tafsir yang sebenarnya itu seperti apa, nanti Bapak Ibu bisa tanya pada pendeta jemaat. Bukan eksploitasi, tapi bagian dari memelihara. Ketika Allah menjadikan kita menurut gambar dan rupa kita huruf besar, itu adalah dalam rangka, ini dasar teologinya, memelihara kehidupan ini. Tuhan menjadikan kita kawan sekerjanya untuk memelihara kehidupan ini. Bapak Ibu agak sedikit PA kecil nih. Kalau Bapak Ibu perhatikan urut-urutan kisah penciptaan dari hari pertama dan seterusnya, saya nggak mau ulas itu hari pertama memang satu hari dan seterusnya. Tapi urutan itu bukan hanya bicara soal urutan ketertiban, tapi coba lihat kapan manusia diciptakan. Manusia diciptakan paling akhir. Sehingga seakan-akan Tuhan itu sedang membuat bayangan saya di kepala saya, sebuah taman yang begitu indah, yaitu dunia ini dengan segala yang ada di dalamnya. Setelah jadi, kemudian Allah menciptakan manusia untuk jadi tukang kebun, menjaga taman itu. Dan karena itu, dia perlu hikmat, dia perlu gambar dan rupa kita, segambar dan serupa dengan Allah itu. Nah, ini kita bisa pahami dasar teologis ketika kita bicara soal teknologi ini adalah bahwa kita adalah yang Tuhan tunjuk untuk bertanggung jawab terhadap kehidupan ini, memelihara kehidupan ini. Yang kedua, Bapak Ibu kita bisa lihat, dalam Keluaran pasal 35-31, rupanya Alkitab tidak menentang, Alkitab tidak bertolak belakang, oposan dengan kemajuan teknologi. Bahkan ayat-ayat Alkitab bicara bagaimana ada teknologi yang berkembang, yang dipakai begitu ya Bapak Ibu ya. Misalnya dalam Keluaran pasal 35 ini Bapak Ibu bisa lihat bagian lengkapnya, tapi saya menggarisbawahi, kemudian dipenuhinya orang itu dengan Roh Kudus, lalu diberi keahlian, pengertian, dan pengetahuan. Nah ini kan bicara soal pengetahuan, ilmu pengetahuan, soal sains, soal hikmat, ilmu pengetahuan, soal skill, perkembangan teknologi juga sebenarnya kalau kita bisa pahami seperti itu. Lalu dasar berikut yang kita bisa lihat Bapak Ibu, harus yang menjadi catatan adalah, ingat, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Bicara lagi Bapak Ibu soal pengetahuan, begitu ya, soal ilmu, tapi dikaitkan dalam Amsal pada takut akan Tuhan. Lalu artinya bagaimana kemudian kita mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, bagaimana kemudian kita memakai ilmu pengetahuan dan teknologi itu dalam konteks kerangka koridor takut akan Tuhan. Yang keempat Bapak Ibu, ini bicara soal Amsal juga, yaitu tentang bagaimana nasihat Amsal, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Artinya harus ada perkembangan teknologi, dan perkembangan teknologi nggak bisa kita hindari begitu.
Bahkan kita sebagai orang percaya juga menambah ilmu itu, menambah pengetahuan kita. Gitu ya. Ini menjadi catatan kita. Lalu catatan firman Tuhan yang berikutnya adalah ketika kita pakai, gitu ya, kita pakai dalam konteks sebagai pelayan Tuhan. Ya. Dan Injil itu dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Jadi penggunaannya kita pahami sebagai bagian dari diri kita yang adalah pelayan dari kasih karunia Allah. Nah, tentu di sini kita bicara soal bagaimana teknologi itu dikembangkan dan dipakai secara etis, ya, secara memperhatikan nilai-nilai moralitas misalnya. Nanti di bagian akhir akan disinggung lagi. Lalu kemudian Bapak Ibu bicara soal perkembangan yang begitu cepat, era komunikasi yang begitu cepat. Berita itu tidak lagi nunggu besok, tapi pada saat ini juga real time, gitu Bapak Ibu. Ini kita bisa lihat Bapak Ibu berangkat dari kita memahami firman Tuhan yang memerintahkan kita pergilah ke seluruh dunia. Nah, ini menarik nih Bapak Ibu, untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk. Dulu, kalau misalnya kita memahami pergi ke seluruh dunia, ketika kita mau memberitakan kabar baik Injil Kerajaan Sorga kepada orang di Afrika, Pak Agus kudu berangkat, naik pesawat. Bapak Ibu penatua mau memberitakan khotbahnya didengar oleh orang yang ada di Papua, kudu berangkat ke Papua. Sekarang enggak. Pergilah ke seluruh dunia. Dengan kemajuan teknologi, kita bisa mendengar suara orang di belahan dunia lain, orang lain bisa mendengar suara kita yang ada di sini. Dan kita bisa memberitakan kepada seluruh dunia gitu, dengan menggunakan dan memanfaatkan kemajuan teknologi. Kemudian, nah ini yang menarik Bapak Ibu, yang terakhir. Saya ketika bicara tentang mempersiapkan ini sangat-sangat suka dengan 1 Korintus pasal 9 ayat 22. Tetapi saya menggunakan terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan begini Bapak Ibu, di tengah-tengah orang-orang yang berkeyakinan tidak kuat, saya pun berlaku seperti orang yang keyakinannya tidak kuat, supaya saya bisa menarik mereka menjadi pengikut Kristus. Pendeknya, saya menjadi segala-galanya untuk semua orang, supaya dengan jalan bagaimanapun, termasuk kalau saya menafsirkan ayat ini, dengan jalan bagaimanapun, saya bisa menyelamatkan sebagian dari mereka. Dengan supaya dengan jalan yang bagaimanapun, dengan jalan menggunakan website, dengan jalan streaming, dengan jalan menggunakan YouTube, dengan jalan memberitakan lewat platform media sosial yang lain dan seterusnya. Itu yang mungkin kita bisa pahami dari sini. Kemudian Bapak Ibu yang berikutnya koridor kita adalah 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Apapun yang kita lakukan, ayat 31 dikatakan untuk memuliakan Allah. Itu koridornya. Koridor kita, rambu buat kita. Nah, Bapak Ibu, oleh karena itu berangkat dari beberapa cuplikan ayat Alkitab ini, kita tidak melihat perkembangan ilmu dan teknologi, perkembangan teknologi informasi khususnya sebagai ancaman. Tapi harus dilihat sebagai berkat, sebagai kesempatan, sebagai peluang begitu ya buat kita, buat gereja kita, buat diri kita sendiri. Ya, peluang untuk apa nanti kita lihat. Nah, Bapak Ibu, selama ini kita bicara internet itu of things yang atas ini. Tetapi sekarang gereja ya ketika kita sadar ini berkat Tuhan, ini merupakan bukan ancaman tapi justru peluang, menjadi tantangan buat kita, menjadi berkat buat kita, maka gereja harus terlibat untuk membuat internet itu sebagai bagian, saya singkatnya pakai kata internetnya saja Bapak Ibu ya, termasuk sosial media dan sebagainya di dalamnya. Bukan hanya menjadi IoT atau Internet of Things, tapi menjadi IOGT, Internet of Good Things. Ya. Bagaimana internet itu dengan segala pernak-perniknya dipakai, digunakan untuk kebaikan sendiri dan orang lain. Misalnya untuk menambah wawasan, pengembangan diri, untuk pelayanan, penyebaran informasi yang benar, kampanye tentang isu-isu sosial, tentang keadilan, edukasi seperti sekarang ini, pembinaan seperti sekarang ini, pelatihan seperti sekarang ini. Bagaimana kemudian gereja terlibat
membuat internet menjadi IOGT, Internet of Good Things, Bapak Ibu ya. Internet dipakai untuk kebaikan. Nah, bagaimana sekarang Gereja Kristen Pasundan 4.0? Era gereja cerdas, adaptasi perkembangan industri 4.0. Nah, apa yang kita mau lihat Bapak Ibu? Yang pertama adalah kemauan untuk belajar. Ya, perkembangan ini nggak bisa bilang, stop dulu. Aku stop di sini, maka perkembangan itu juga stop dong. Ya, aku kan belum belajar ini. Enggak, Bapak Ibu. Dia akan maju terus begitu. Dia akan terus berkembang. Kalau kita nggak mau belajar untuk hal yang baru, maka kita akan ketinggalan. Kita mengalami itu di masa pandemi. Ya, bagaimana kita belajar hal baru? Mungkin saat itu kita nggak kenal tuh apa yang namanya bikin video YouTube. Ya, awal pandemi mungkin video YouTube-nya begitu sederhana, makin kesini makin baik, begitu kan ya. Kita nggak tahu tuh apa yang namanya VBS untuk joinin audio, gambar, video untuk masuk ke YouTube gitu ya. Streaming code dan sebagainya. Kita mau belajar untuk itu. Dan kita perlu, gereja harus punya kemauan untuk belajar hal yang baru. Nah, kalau belajar hal yang baru, bukan aja hal yang teknis saja Bapak Ibu. Tapi juga tetap belajar bagaimana ada soft skill yang mendampingi keahlian, kemampuan, keterampilan kita yang terkait dengan perkembangan ilmu dan teknologi secara teknis begitu Bapak Ibu. Ya, karena gini Bapak Ibu, secanggih-canggihnya kemajuan teknologi, misalnya robot dan apa, nggak bisa berpikir kritis, nggak ada kreativitas. Ini masih domain manusia Bapak Ibu. Maka kita kembangkan itu juga. Diskusi kita atau pembinaan kita hari ini bagian dari situ. Keramah tamahan, ya, hospitalitas, semua yang berorientasi pada pelayanan, ini yang juga harus dikembangkan, mendampingi. Kita punya pengetahuan yang luar biasa, canggihnya dengan alat-alat yang modern, alat-alat yang canggih, sosial media dan seterusnya. Harus ada soft skill-nya mendampingi itu. Ya. Lalu apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Ya, mengadakan pelatihan kepada anggota jemaat, melek teknologi. Bukan hanya misalnya bisa kirim WhatsApp-nya, masuk ke grup WhatsApp gitu ya. Tapi melek teknologinya itu adalah juga dalam kerangka memanfaatkan dengan arif dan bijak. Punya etika dalam bersosial media. Bapak Ibu yang paling sederhana dulu skripsi saya juga soal postmodernism, posmo, dan juga soal internet. Sebenarnya skripsi saya waktu di STT Jakarta. Salah satu yang saya ingat banget ketika nulis, salah satu etika menulis email di internet dan seterusnya. Sekarang kalau WA dan apa, jangan pakai huruf besar semua. Karena di dunia internet huruf besar semua itu artinya marah. Gitu. Itu sederhana sebenarnya. Tapi itu etika yang ada dalam bersosial media begitu ya. Etika dalam bersosial media misalnya kalau tidak ada izin di rumah sakit di foto langsung muncul di Facebook begitu. Padahal yang sakit nggak difoto nggak memberikan izin, itu juga punya etika sebenarnya begitu Bapak Ibu ya. Lalu yang utama adalah Bapak Ibu perhatikan kata ini permainan kata saya pakai bahasa Inggris, how to use it. Tapi it kan dalam bahasa Inggris menunjukkan sesuatu bukan manusia, it. Tapi it di sini huruf besar, IT, informasi teknologi ya, kemajuan itu. Untuk apa? Menggunakan how, kita tahu know how-nya untuk membantu pelayanan begitu ya. Yang berikutnya Bapak Ibu. Nah, lalu catatan kita soal know how to use it-nya besar. Kenapa kemudian kita pakai kemajuan teknologi itu Bapak Ibu dalam pelayanan? Ini beberapa catatan. Yang pertama itu kemajuan teknologi meluaskan akses komunikasi Bapak Ibu. Tadi saya sudah sebut dan sudah ulang 3 kali kalau tidak salah. Ini yang keempat. Dunia ini menjadi desa global tanpa sekat ruang dan waktu. Bicara misalnya dengan sosial media. Nah, dengan sosial media gereja bisa membangun komunikasi langsung dan terus-menerus Bapak Ibu. Gitu ya. Ya, ini aja komunikasi yang terus-menerus mungkin misalnya saya masuk dalam satu grup WhatsApp Bapak Ibu ya. Terus-menerus Bapak Ibu ya. Baru mau nutup mata. Tahu-tahu ada yang kirim ayat Bapak renungan jam 12 malam, ting gitu ya.
ini kan terus-menerus gitu ya, dibombardir dengan kebenaran firman Tuhan. Betul sih begitu ya, tidak salah begitu. Nah, dengan meluaskan akses komunikasi. Dulu mungkin yang namanya komunikasi di gereja itu yang kumpul-kumpul hari Minggu doang gitu. Kalau sekarang komunikasinya bisa terus-menerus, WhatsApp grup, mungkin yang muda ikut mungkin Line kah atau Instagram, saya nggak ngerti banget begitu, yang lain-lain seperti itu. Lalu kemudian kemajuan teknologi meluaskan makna komunitas. Semua terhubung Bapak Ibu. Ya, terhubung. Komunitas kita menjadi lebih luas. Dulu komunitas kita cuma di Kerawang misalnya, tapi sekarang misalnya mungkin ada anggota gereja Kerawang, jemaat Kerawang, pagi kebaktian di Kerawang, misalnya kebaktian online, tapi nge-zoom lagi kebaktian di Pasis Cirebon begitu. Komunitasnya semakin luas Bapak Ibu. Nah, ini nggak bisa dinafikan, nggak bisa kita halang-halangi. Semuanya terkoneksi, bahkan interkoneksi, terkoneksi satu dengan yang lain. Lalu kemajuan teknologi itu meluaskan discipleship, pemuritan Bapak Ibu. Nih, semua orang dapat mengakses data dan informasi dari mana saja, tentang apa saja, dari siapa saja, secara bebas Bapak Ibu. Nah, dengan demikian, bahkan secara mandiri, orang bisa meningkatkan pengetahuan dan pengalaman pemuritan. Tadi saya sebut, Bapak Ibu, tadi Pak Agus bilang, pendidikan informal saya sampai ada 20 yang tercatat. Saya bisa sendirian mendaftar di situs-situs belajar online bersertifikat, berbayar, sendiri. Dan saya mendapatkan akses data yang begitu besar, informasi pelajaran yang begitu besar. Nah, seorang juga di gereja, di persekutuan, kemajuan teknologi meluaskan makna pemuritan dan discipleship. Ya, dia bisa ikut pembinaan kebaktian di gereja lain, atau seperti sekarang ini. Ini adalah bagian akses data Bapak Ibu yang diikuti oleh Bapak Ibu dari mana saja, dari rumah, yang bisa ikut bersama-sama. Lalu tentang apa saja? Oh, sekarang kita belajar di sini tentang ini, besok belajar tentang yang lain gitu. Nah, ini meluaskan itu. Bisa dengar khotbah pendeta dari GBI, dari GPIB, dari HKBP dan seterusnya, dari GKP. Big data itu membuat kita bisa seperti itu. Kemudian IT untuk pengembangan diri. Saya akan lewati, tadi sudah saya sebut, ya, mengembangkan diri untuk bisa belajar. Ruang guru untuk anak-anak, begitu kan ya, apalagi sih di IndiHome sendiri ada untuk belajar, belum yang tadi saya sebut kuliah-kuliah online, gitu ya. Lalu kemudian memanfaatkan sosial media, misalnya WhatsApp, ada yang memakai bukan hanya WhatsApp yang gratisan, tapi WhatsApp corporate berbayar, yang kemudian misalnya mengingatkan jemaat untuk kebaktian, mengingatkan jemaat untuk doa pagi, jadwal-jadwal, bahkan untuk menunjukkan hospitalitas, mengucapkan selamat ulang tahun dan sebagainya. Tapi ini ada catatan saya Bapak Ibu ya, ada catatan sederhana. Ada teman saya zaman-zaman COVID itu Bapak Ibu bukan di GKP, bukan orang GKP, yang pasti bukan orang GKP, bilang, punten saya pakai bahasa Jakarta Bapak Ibu. Apain sih pendeta gua ngirim-ngirim ayat di WhatsApp, grup gitu. Rupanya yang dia rindukan adalah sapaan personal. Tiap orang udah punya nomor. Kenapa sih dia nggak nyapa gua ulang tahun sendiri? Gitu. Halo Pak Adam, selamat ulang tahun. Sederhana, tidak perlu ayat panjang-panjang, renungan khotbah panjang-panjang, tapi sapaan personal. Itu juga bisa dimanfaatkan dilakukan lewat pemanfaatan sosial media. Ketika kita lakukan itu, Bapak Ibu, catatan di layar paling bawah, catatan di bawah, dari customer, punten saya menggunakan bahasa ekonomi, customer satisfaction menjadi customer loyalty, jemaat nggak ke gereja kan, nggak ketemu di gereja, tapi tetap loyal ke GKP Kerawang. Kenapa? Karena ada pelayanan yang customer oriented. Ya, customer oriented yang menunjukkan keramahan, bahkan sekalipun dengan menggunakan sosial media. Dan tidak hanya yang bersifat massal begitu. Massal nggak salah Bapak Ibu, tapi yang hospitalitas, keramahan yang menyentuh ranah personal itu juga perlu begitu ya Bapak Ibu. Kemudian akun sosial media untuk repost. Ayo, siapa yang nge-repost link YouTube-nya Pak Pendeta Agus, Bu Ana ke keluarganya, gitu. Lakukanlah itu, begitu Bapak Ibu. Ya,
Zoom-minar, webinar seperti sekarang menggunakan Google Meet misalnya. Ini repost begitu ya, kita bisa lakukan itu, repost yang positif. Repost jangan hanya video tentang di daerah Jawa Barat ditemukan perkampungan Taliban, maksudnya tali dan ban, itu yang di-repost. Yang di-repost juga yang positif-positif begitu Bapak Ibu. Kan lagi rame Taliban ya Bapak Ibu ya. Tadi siang saya dapat katanya breaking news ditemukan di Jawa Barat desa Taliban, Tali Jemban. Nah, masa itu doang yang di-repost begitu ya. Yang lain begitu yang positif seperti yang link YouTube kebaktian kita, renungan-renungan dari gereja, bukan hanya kepada sesama anggota gereja kita, tapi mungkin buat saudara kita, keluarga kita dan seterusnya. Nah, ini karena orang punya akses yang tinggi kemana aja, karena apalagi gadget di tangan Bapak Ibu, maka sebenarnya kita memiliki peluang bentuk pelayanan baru, bukan hanya streaming, bisa podcastan, bahkan TikTok sekalipun mungkin bisa dipakai untuk bagian pelayanan gitu ya. Saya nggak tahu bagaimana caranya. Saya cuma nulis begini Bapak Ibu ya, kepikiran di pikiran saya apa mungkin TikTok bisa? Mungkin aja kita belum pernah lihat yang seperti itu. Tapi saya minimal yang belum pernah lihat. Tapi kita bisa lakukan, ada bentuk pelayanan-pelayanan lain yang terbuka begitu ya, kemungkinan-kemungkinannya. Nah, ini tadi penggunaan perusahaan vintage. Saya pasti percaya Bapak Ibu sudah lakukan. Baik pengumpulan persembahan dengan OVO, GoPay, dan sebagainya. Oke. Lalu kemudian pemanfaatan sosial media untuk sarana branding, Bapak Ibu. Sederhananya, orang jadi makin kenal GKP Kerawang itu karena tahu GKP Kerawang dari website, dari blognya. Ngedenger siapa sih Pendeta Anas Sarniem, suaranya, pendapatnya, begitu juga Pak Agus, karena dengar podcastnya jemaat, gitu kan ya. Lihat kegiatannya anak muda Kerawang, karena selalu tampil di Instastory-nya pemuda. Ada hashtag GKP Kerawang keren misalnya, pakai hashtag, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu bagian dari branding jemaat kita. Orang semakin kenal. Lalu ini saya singkat saja, Bapak Ibu, ini bagaimana kita bisa memakai sebagian kecil dari jagat maya, perkembangan internet, teknologi informasi untuk persekutuan kita. Termasuk yang ini Bapak Ibu ya, yang lihat yang paling kanan yang biru ini adalah Soho. Bagaimana misalnya sekarang mengurangi penggunaan kertas, pakai email, dan sebagainya, terkoneksi komputer pendeta, terkoneksi dengan komputer gereja, jadi pendeta bisa ngecek anggota jemaat yang ulang tahun, langsung nggak usah nanya sama sekretariat, dan seterusnya. Jemaat bisa tahu, karena bisa terkoneksi pada website, tahu informasi-informasi dan seterusnya. Bahkan ketika ini dipakai sosial media, maka yang terjadi adalah community engagement. Setidaknya orang di sekitar gereja tahu loh GKP Kerawang seperti apa yang dilakukan dan seterusnya. Kemudian ini juga, tadi ini cepat aja, ini kita bisa lakukan ini, ya, learning seperti sekarang. Kemudian virtual reality, kalau saya tidak salah LAI ada tour virtual untuk anak-anak sekolah minggu. Kemudian artificial intelligence, ini juga geotagging, melihat misalnya daerah mana yang untuk bisa melayani, kita bisa mencari lewat pencarian di internet, itu bagian dari artificial intelligence. Kemudian, nah ini untuk bagian ekonomi, marketplace, bisa untuk anggota jemaat, nambah income, toko online, investasi online, gitu ya. Nah, terakhir nih Bapak Ibu. Lalu catatan lain yang juga tidak kalah penting bicara soal gereja cerdas itu seperti apa sih, Bapak Ibu? Ada beberapa catatan. Yang pertama dan utama, menggunakannya, memanfaatkannya, memakainya dengan sikap bertanggung jawab. Sikap bertanggung jawabnya itu apa? Menggunakan, memanfaatkan dengan rasa takut akan Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu, kata ilmu pengetahuan dalam bahasa Latin itu artinya disertai dengan hati nurani. Jadi kalau Bapak Ibu mau share, pakai hati nurani. Ini akan melukai orang enggak? Ini hoax enggak? Ini bikin kegaduhan enggak? Pakai hati nurani. Dan ketika kita menggunakannya dengan rasa takut akan Tuhan. Kemudian yang kedua, melihat sebagai bagian dari tugas memelihara kehidupan. Tadi sudah saya sebut. Dan apapun yang dilakukan, apapun yang dibuat, apapun yang
kita kerjakan dengan kemajuan teknologi untuk kemuliaan nama Tuhan. Perhatikan nilai-nilai moralitas sebagai orang Kristen, nilai-nilai etis yang berlaku juga. Lalu itu dipakai untuk tujuan konstruktif secara sosial, ya, untuk membangun, bukan untuk merusak, gitu ya, kehidupan tatanan sosial. Termasuk juga bukan untuk merusak nilai-nilai keluarga, tapi untuk membangun kehidupan persekutuan, membangun kehidupan persaudaraan. Lalu Bapak Ibu, yang perlu dicatat juga dengan kemajuan teknologi informasi ini adalah rupanya Bapak Ibu tadi itu rambu, tapi ini juga jadi catatan akhir kita, yaitu adanya pemaknaan ulang makna persekutuan. Ya, bergeser dari persekutuan ragawi kepada persekutuan virtual tanpa sekat, tanpa batas ruang. Dari old eklesiologi ke digital eklesiologi, bahkan ke virtual eklesiologi. Kita nggak perlu kaget untuk ini. Masa pandemi ini menjadikan kita sekarang minimal ada pada posisi digital eklesiologi. Kita belum bisa kebaktian, belum bisa ke gereja. Kita pakai online, kita pakai virtual dan sebagainya. Kita mungkin bisa menyebut digital eklesiologi, digital church, gereja digital. Karena sementara kita masih belum bisa bertemu ragawi. Tapi memang kalau memang sudah bisa bertemu ragawi, ya apa yang sudah dilakukan jangan dihentikan. Karena kita bicara tadi, beritakanlah sampai ke ujung-ujung bumi. Dengan memanfaatkan teknologi, kita bisa menggenapi, dalam tanda petik punten bahasa saya, menggenapi ayat firman Tuhan yang mengatakan tadi, ke seluruh ujung-ujung bumi. Dengan cara seperti itu. Tapi berikutnya Bapak Ibu, berikutnya ini harus ada catatan soal negatifnya dalam tanda petik, yaitu adanya gejala. Ini mendorong bergesernya motivasi pelayanan, yaitu apa? Viewer, likes, and subscribe. Yang ditanya bukan apakah khotbah kita yang kebaktian kita lewat YouTube itu benar-benar disiapkan dan akhirnya menjadi berkat, tapi yang ditanya adalah viewernya berapa, yang like berapa, kanalnya sudah di-subscribe berapa orang, begitu. Ini bisa menggeser motivasi pelayanan Bapak Ibu. Nah, ini catatan terakhir saja. Yang sekarang terjadi secara umum Bapak Ibu adalah pergeseran dari keadaan human to post-human. Ya, kecerdasan buatan, robotik, cyber, ya dunia cyborg ya. Kayak nonton filmnya Arnold itu ya, apa namanya? Kok saya jadi lupa sih. Terminator begitu ya. Kita akan bergeser, sedang bahkan bergeser ke situ. Ya Bapak Ibu, ini aja saya akunnya seperti ini. Atur nuhun, terima kasih Pak Agus. Ya. Semoga ini bisa menolong. Ya, terima kasih Pak Pendeta Adam, pemaparannya luar biasa ya, mencerahkan kita semua bahwa segala hal yang kita lakukan pada saat ini, peralihan ya dari onsite ke online virtual, memang sebuah situasi yang tidak bisa kita hindari ya. Bahkan sekalipun mungkin nanti pandemi ini berakhir, tidak berarti kemudian era digitalisasi tadi yang diungkapkan Pak Pendeta Adam ini akan kita selesai juga gitu ya. Tetapi ini sebuah tantangan kita, bahkan sebuah kebutuhan ya dalam konteks situasi perkembangan zaman pada saat ini. Ya, silakan untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang ingin bertanya, boleh raise hand atau bisa menulis di kolom chat atau mau langsung dibuka layar videonya. Silakan untuk 3 orang pertama. Pak Alan, silakan. Terus 1 Pak Alan, Pak Gunawan, Pak. Sama Bu Ana. Ya, 3 dulu ya, nanti dicatat yang lainnya. Pak Alan, Pak Gunawan, kemudian Bu Ana. Silakan, Pak Alan. Ya, selamat malam Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Pertama mengucapkan terima kasih untuk tema pembinaan malam ini. Sangat menurut saya. Mungkin bukan bertanya Pak Agus, lebih ke mau sedikit share juga terkait dengan IoT ini. Jadi karena kebetulan memang kantor kita juga sekarang sudah mulai masuk ke Industrial 4.0 itu. Sedikit gambaran bahwa untuk menggambarkan bahwa yang namanya 5.0 itu nanti ada ngeri-ngeri sedap, dalam arti
harapan nanti akhirnya di 5.0 itu adalah bagaimana industri benda mati yang ada di sekeliling kita itu bisa bergerak sesuai dengan apa di pikiran kita. Seperti itu. Jadi mesin itu bisa menghasilkan sesuatu, bisa bergerak sesuatu, bisa memproduksi sesuatu hanya dengan menggunakan kemampuan kita. Jadi ada kayak tadi mungkin yang Pak Adama bilang geominingnya. Jadi menggunakan statistikal yang selama ini tren manusia itu seperti apa. Nah, itu ada seperti itu. Nah, terkait dengan kondisi industrial ini, memang yang kalau menurut saya ada satu hal yang perlu jadi perhatian buat kita semua. Bahwa satu, kita tadi mungkin sering dibilang bahwa kita harus siap menerima kemajuan teknologi. Zaman dari dulu, saya kelahiran tahun 83, masih dapat yang namanya kaset seperti tadi yang dibilang. Tapi setelah kaset itu hilang, kita beralih ke CD. CD hilang, beralih ke MP3. MP3 hilang, beralih sampai ke sekarang ini yang sistemnya udah tinggal dari itu semua dengar. Kita bisa itu. Tapi kadang-kadang kita ada ego, mungkin saya bilangnya sih ego, yang dalam arti melihat beberapa orang yang masih belum bisa menerima kemajuan teknologi saat ini. Seperti itu. Nah, itu yang sebenarnya jadi trigger juga kita sebagai apalagi untuk gereja menghadapinya. Contoh hal yang paling simpel, masalah kecepatan. Dulu kita kirim surat, harus sabar menunggu sampai surat itu dikirim, kita harus sabar juga menerima baliknya. Tapi sekarang kita kalau misalnya kirim WA dan itu tidak direspon, padahal di centangnya ada 2 gitu, kita udah langsung emosi gitu. Kita udah langsung bilang, kok ini nggak dibalas sih, kok ini seperti ini sih. Nah, itu yang menjadi sebenarnya, kalau saya bilangnya hati-hati, itu akan menjadi tanda kutip dosa ke diri kita sendiri, bahwa yang harusnya, kayak tadi yang Pak Dama bilang, harus menjadi berkat tuh, Internet of Good. Kita harus bisa menyebarkan kebaikan. Tapi kadang-kadang kita jadinya, kok kayaknya lambat gitu loh, nggak dibalas. Terus, kok ini, ini simple gitu loh, tapi kok dia gaptek gitu, kita kayak jadi greget, kita jadi kayak emosi sendiri gitu. Padahal kita harus bisa menerima bahwa semua orang itu menangkapnya beda-beda. Jadi kita bagaimana caranya kita bisa untuk menyebarkan kebaikan dengan cara tadi, ayo kita bantu untuk yang rekan-rekan yang misalnya memang dia gaptek tadi kalau dibilang, bagaimana caranya challenge kita, jadi kita juga nggak ikut jadi jatuh dalam dosa karena jadi lebih ngatain gitu. Itu mungkin yang bisa untuk yang share terkait dengan kemajuan teknologi kita. Oke, terima kasih Pak Alan untuk share-nya ya yang sudah disampaikan, mengemukakan berkaitan dengan tadi tanggapan terhadap presentasi Pak Adam juga ya, tadi mengomentari tentang geomining dan seterusnya gitu ya. Tapi memang itu sebagai sebuah realitas yang memang tidak bisa kita hindari. Selanjutnya Pak Gunawan, silakan nanti. Ya, Pak Gunawan. Ya. Terima kasih Pak. Nama saya Gunawan. Saya mengingat di lingkungan kita sendiri ya, di wilayah 3 ini, tidak semua orang itu bisa mengikuti teknologi yang sekarang ini. Bahkan ada yang untuk masuk ke Google Meet aja nggak bisa. Bahkan ada yang mau download Zoom aplikasi nggak bisa juga, sehingga ada kesulitan manakala kita menggunakan teknologi itu. Jadi memang kita tidak bisa menampik ada kesenjangan, dan orang-orang yang seperti itu dalam kutip ketinggalan atau tadi dibilang gaptek itu mestinya tetap harus dilayani karena mereka ya terbatas. Nah, bagaimana ya kita bisa tetap melayani orang-orang yang gaptek tadi? Apakah tetap ada di masa pandemi sekarang ini ada cara untuk tetap melayani orang-orang yang seperti itu? Di tempat kami misalnya ada yang
tidak pernah bisa atau tidak pernah ikut KTM yang virtual. Padahal kalau waktu dulu masih on-site itu rajin begitu. Jadi ya bagaimana ini menyikapi di masa kita terpaksa harus virtual. Saya kira itu saja Pak Pendeta, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Gunawan, sudah dicatat. Ya, nanti Bu Ana, silakan Bu Ana. Ya, terima kasih Pak Adam atas materi yang disampaikan, sangat bernas ya. Saya hanya mau mengajukan beberapa pertanyaan. Di era digital ini memang tidak bisa ditolak, bahkan menurut saya bisa dipergunakan untuk menunjang pelayanan, juga untuk dunia usaha, mendatangkan income bagi gereja ataupun bagi anggota jemaat. Nah, masalahnya bagaimana misalnya mengingatkan warga jemaat supaya bisa menggunakan kecanggihan IT ini dengan baik gitu ya. Karena kadang kekesalan, emosi, kebencian itu ditumpahkannya di medsos gitu ya. Karena ngerti apa ya, gadget gitu ya. Padahal medsos itu kan dengan segala kecanggihan IT itu harusnya dipakai sebagai sarana untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi kalau ujaran kebencian, kemudian caci maki gitu ya, itu menurut saya tidak memuliakan nama Tuhan gitu ya. Kemudian yang kedua, ya kadang-kadang info hoax yang belum tentu kebenarannya, karena itu didapat dari internet seolah-olah sudah benar gitu ya. Soalnya sudah ada nih, sudah beredar gitu ya. Kadang-kadang kita menerima sesuatu, kita teruskan lagi gitu ya, kita forward lagi, kita share lagi ke yang lain gitu ya. Bagaimana supaya kita semua tuh nggak gatal gitu untuk men-share, taunya salah gitu ya, apalagi informasinya menyesatkan. Jadi bagaimana cara mengedukasi warga jemaat supaya tidak apa ya, reaktif apa reaksioner main share info-info yang kadang menyesatkan ataupun jangan mengumbar emosi di medsos, karena menurut saya kan sekarang orang bicara tidak hanya melalui mulut, tetapi jari-jari kita juga ikut bicara. Nah, bagaimana jari-jari kita juga, seluruh anggota tubuh kita itu memuliakan nama Tuhan melalui kecanggihan teknologi. Terima kasih Pak Adam. Ya, terima kasih Bu Ana. Jadi kalau Pak Alan tadi, Pak Adam share ya terkait dengan tadi apa tanggapan dari presentasi Pak Adam. Kemudian Pak Gunawan, bagaimana pelayanan gereja terhadap mereka yang dalam kondisi itu ya, entah mungkin gaptek, entah juga mungkin tidak punya kemampuan dalam hal ini yang tidak tersentuh pelayanan secara daring, secara virtual, ini bagaimana? Kemudian Bu Ana tadi terkait dengan sikap bijak seperti apa gitu ya tentang berkaitan penggunaan medsos supaya jangan juga akhirnya berbalik gitu ya. Apalagi sekarang ada undang-undang terkait dengan apa? Ya. Silakan Pak Adam. Iya, untuk Pak Alan tadi tanggapan ya, terima kasih Pak Alan melengkapi. Bapak Ibu ini punten ini saya analoginya karena suka nonton begitu ya. Apa yang Pak Alan tadi sebut mungkin tergambar ya dalam film Terminator mungkin ya Pak ya. Beberapa seri di mana kemudian cyborg itu kemudian menguasai manusia begitu ya. Memang 5.0 ada yang katanya menuju ke sana, tapi apa ya? Tadi saya sudah sebut Bapak Ibu tadi di presentasi, yang juga tidak kalah penting adalah bukan soal menguasai kemajuan teknologinya itu sendiri, tapi ini loh ada soft skill-nya gitu Bapak Ibu. Ada hal-hal yang belum bisa digantikan dengan artificial intelligence, dengan macam-macamnya begitu ya. Soal tadi hospitalitas, keramahan, bicara soal critical thinking. Saya nggak tahu robot kayaknya artificial intelligence itu nggak bisa critical thinking Bapak Ibu. Betul nggak Pak Alan? Mungkin yang lebih mendalami dunia seperti ini dibanding saya yang ya tahu terbatas begitu. Karena artificial intelligence itu juga tergantung pada big data, betul ya Pak Alan ya? Ketika mereka komputasinya dengan statistik dan apa,
big data yang kemudian memang diolah manusia begitu. Ya, diolah oleh manusia juga ya kalau saya memahaminya seperti itu. Jadi ada nih soft skill yang memang itu yang harus terus dikuasai oleh kita, oleh manusia yang terus berkembang, yang harus terus dikembangkan. Gitu. Itu catatan tambahan saya begitu. Terus untuk Pak Gunawan, betul Bapak Ibu nggak semua bisa keep up dengan teknologi begitu. Karena itu tadi saya katakan di awal, bagaimana gereja GKP cerdas dengan di dunia 4.0 ini adalah melakukan pelatihan. Ini juga menjawab pertanyaannya Bu Pendeta Ana. Pelatihannya bukan sekedar bisa menggunakan, tapi bagaimana menggunakan itu dengan etika, dengan moralitas. Ya, Bapak Ibu kita semua sebagai orang Kristen dipanggil untuk memberitakan kabar baik. Jadi apapun itu ya harusnya kabar baik begitu ya. Ini agak lompat ke Bu Ana karena memang terkait tadi Bu Ana bilang soal hoax begitu ya. Sekarang bukan mulutmu harimaumu tapi jarimu harimaumu katanya. Ya. Jadi kita harus selalu berusaha untuk menjadi berkat, tadi Pak Alan yang menyebutnya itu. Menjadi berkat dengan apapun yang kita lakukan di dunia maya dengan kemajuan teknologi, dengan internet begitu Bapak Ibu. Tadi saya sudah sebut bahwa ilmu pengetahuan itu dalam bahasa Latinnya ada penerjemahan yang dikatakan dengan hati nurani, gitu. Ya, ini yang juga jadi catatan. Lalu bagaimana yang tadi Pak Gunawan, balik ke Pak Gunawan, bridging, gitu ya, antara kebutuhan pelayanan secara virtual dan kemudian kebutuhan pelayanan yang konvensional dalam tanda petik saya sebut seperti itu. Bapak Ibu akhirnya buat saya sih dua-dua ini akan berjalan bersama begitu ke depan nanti. Kalaupun pandemi udah selesai, kita tidak lagi seperti sekarang ini, dua-duanya akan berjalan mendampingi. Pelayanan-pelayanan secara virtual menggunakan kemajuan teknologi menjadi pelayanan pendukung apa yang sudah pelayanan ragawi kalau GKP Bandung sebutnya seperti itu. Nah, hanya memang Bapak Ibu dengan keadaan yang saya mengambil situasi pandemi seperti sekarang ini, kita nggak juga bisa akhirnya 100% benar-benar shifting, bergerak kok, semuanya virtual, begitu loh. Karena memang ada begitu, yang memang tidak bisa. Maka kita perlu ada alternatif bentuk pelayanan, begitu, yang kemudian berjalan bersama dengan pelayanan virtual. Misalnya begini Bapak Ibu ya, punten, ini contoh yang terlintas di kepala. Ketika kita pakai streaming YouTube dan ada anggota jemaat yang nggak bisa juga begitu ya, masa dia nggak ke gereja begitu, nggak ikut kebaktian. Mungkin disertai dengan misalnya tata kebaktian yang fisik yang dibagikan, lalu ada khotbah tertulis misalnya, itu juga jadi bagian cara kita untuk mendampingi pelayanan virtual. Belum lagi kita mempertimbangkan Bapak Ibu dengan keadaan kondisi anggota jemaat kita, karena nggak mudah dengan situasi virtual ini beli kuota misalnya. Ya, bukan hanya soal nggak bisa karena gaptek, tapi juga karena situasi nggak bisa, karena ini membutuhkan kuota, membutuhkan biaya. Saya pernah menemukan ngobrol-ngobrol daripada ngikutin kebaktian virtual yang diadakan di gereja, kuotanya buat anaknya sekolah misalnya. Itu pun juga harus jadi bahan pertimbangan sehingga kita melakukan dua hal ini, baik kegiatan pelayanan kita secara virtual maupun kemudian juga bersamaan dengan itu bentuk-bentuk lain yang kreatif untuk kemudian menolong jemaat untuk bisa memiliki persekutuan kalau dalam konteks ini dengan Tuhan gitu. Ini sebagai contoh Bapak Ibu, GKP Palalangon ini anggota jemaatnya dengan situasi nggak mungkin virtual-virtualan dengan dengan streaming YouTube dan sebagainya. Setahu saya Pendeta Adi sampai membuat radio komunitas, karena semua punya radio zaman dulu yang FM AM gitu ya, bukan yang Fortify kayak sekarang segala macam dengan YouTube dengan tidak, pakai radio komunitas. Itu secara kreatif jemaat tetap telayan. Untuk pertanyaan Pendeta Ana, ya tadi saya sudah sebut, menggunakan IT itu dengan bertanggung jawab
dengan nurani, dengan cara yang benar begitu. Oleh karena itu, ini juga bagian dari tanggung jawab gereja untuk mendidik, membina warga jemaatnya bisa punya beretika, beretiket dalam bersosial media misalnya. Ya, memang sih termasuk juga hal-hal yang tadi Bu Ana bilang supaya luapan emosi itu nggak jadi perang dunia maya begitu ya, saling bully di Facebook misalnya dan sebagainya. Untuk hoax begitu Bapak Ibu, ada rumus yang saya lupa itunya, tapi cek baru share. Kalau memang hoax itu datang ke kita, stop untuk tidak share. Kan kita suka punya kecenderungan pengen jadi yang pertama nge-share. Wih, gue dapet nih pertama, jangan keduluan Pak Agus, gue share. Pluk. Tato dibilangnya Pak Agus, ini kan hoax Pak Adam. Saya tarik, ngambek, keluar dari grup. Kan begitu kelakuannya, biasanya seperti itu. Nah, cek dulu sebelum share. Kalau memang hoax, berhenti di situ. Berhenti di kita, hapus. Jangan teruskan begitu kan ya. Untuk itu Bapak Ibu, pemerintah punya beberapa situs untuk mengecek hoax. Salah satunya adalah cekfakta.com. Bapak Ibu bisa ngetik gitu ya. Misalnya apakah ada ini, nanti algoritmanya data yang ada di situ akan bilang oh ini hoax begitu. Foto pun bisa Bapak Ibu, bisa dicek apakah ini benar atau tidak. Sekarang dengan public data itu bisa positifnya bisa membantu kita juga untuk ke sana. Jadi Bapak Ibu jangan langsung sebar, cek, recheck, gitu. Jangan langsung share. Ya, kita tuh pengen banget, semangat banget, gatal pengen share. Tapi sebelum share, cek dulu. Ya, apalagi zaman sekarang itu tadi Pak Agus sudah sebut ada undang-undang ITE begitu ya. ITE. Cekfakta.com. Lalu untuk dunia informasi sekitar COVID ada cek hoax COVID juga. Itu pemerintah sudah buat. Mungkin itu Pak Agus. Ya, Pak Adam, ini ada yang di kolom chat nih, ada yang bertanya nih ya. Belum lihat chat. Saya bacakan aja ya. Mangga. Seberapa efektifnya pengaruh kemajuan teknologi ini terhadap peningkatan iman jemaat dalam kaitannya dengan persentase memperkenalkan Kristus kepada yang belum mengenal Kristus. Ini dari Bung Sotema Gule. Ya. Nah kemudian satu lagi Pak Pendeta Adam dari saya. Nah terkait dengan virtual gitu ya yang dilakukan ibadah-ibadah ini, bagaimana nih supaya jemaat tetap memiliki memaknai gitu ya bahwa walaupun ini adalah virtual, tetapi tetap itu harus dilakukan ya dengan khusyuk, dengan hikmat gitu ya, dan juga kita mempersiapkan ya seperti layaknya kebaktian secara onsite gitu ya. Jangan sampai misalnya mengikuti kebaktian atau dengar khotbah gitu ya sambil minum kopi, sambil makan pisang goreng gitu ya, ataupun juga aktivitas-aktivitas yang lainnya gitu. Nah, itu kira-kira penekanannya seperti apa gitu Pak Adam supaya kita ya walaupun ini daring, walaupun ini virtual ibadah kita, tetapi tetap bahwa kita menempatkan ibadah yang kita lakukan secara virtual ini juga pada hal yang benar gitu ya. Nah, termasuk juga kan kita beberapa waktu yang lalu mengadakan perjamuan kudus virtual gitu ya. Nah, di mana juga jemaat sesuai dengan konven pendeta kan bisa mempersiapkan rotinya sendiri gitu ya. Biasanya kan dilakukan gereja karena tidak memungkinkan pada saat itu gitu ya karena situasi pandemi ini sehingga mereka menyediakan sendiri. Nah, apakah itu memang karena menyediakan sendiri jadi maknanya jadi berkurang atau bagaimana gitu Pak? Mungkin bisa diberikan sedikit penegasan terkait dengan hal itu. Terima kasih. Ya, baik. Untuk yang Pak Gulo soal efektivitas kemajuan teknologi Bapak Ibu. Untuk perkembangan iman, peningkatan iman. Saya mau lihat dulu yang memperkenalkan Kristus, bagian keduanya kepada orang yang belum mengenal Kristus Bapak Ibu. Ya, ya ini saya ngambil contoh misalnya kalau kita menggunakan kemajuan ilmu teknologi ini untuk kayak kebaktian kita di streamingkan, kemudian masuk ke YouTube orang bisa lihat, apalagi kalau YouTube itu kan artinya Bapak Ibu ini ada bercanda nih, punten mohon maaf kalau misalnya ada yang nggak suka dengan bercandaan ini. Bercandanya itu gini, ada yang bilang, ada yang pernah bilang sekarang ini katanya yang kekal itu dua, Tuhan
dan apa yang sudah masuk ke internet nggak bisa dihapus begitu. Nah, artinya kan ketika misalnya streamingnya tadi sudah masuk di YouTube dan apa, orang itu akan bisa melihat berulang kali gitu. Nah, buat saya itu tadi itu bisa menjadi bagian dalam tanda petik buat saya bentuk kegiatan misi gereja yang baru gitu ya. Tapi kita kan nggak bisa ngontrol ya. Kita bicara bahwa akhirnya kita hanya bisa berharap, berdoa bahwa ketika kita mempersiapkan pelayanan kebaktian minggu aja sebagai contoh secara virtual, lalu masuk ke dalam YouTube dengan baik, dengan benar, bukan bicara soal canggih alat yang dipakai, tapi dengan serius, dipersiapkan dengan matang, pemberitaan firman itu dengan baik, maka kita berharap Roh Kudus bekerja ketika ada orang yang mendengar itu, gitu kan ya? Karena ya itu tadi saya bilang, ketika dunia menjadi desa besar, apa yang kita siapkan di sini di Kerawang bukan hanya kemudian terbatas bisa dilihat di Kerawang bahkan di Indonesia, tapi secara global gitu ya, yang tentu bisa paham dengan bahasa yang kita pakai misalnya. Nah, kita hanya bisa berharap itu kemudian bisa menjangkau. Kita bicara penjangkauan, menjangkau orang yang belum mengenal Kristus. Bapak Ibu, apa yang dilakukan seperti sekarang ini sebenarnya lepas dari sekarang ini ada YouTube dan apa, dulu tuh ada yang kayak Billy Graham itu pakai TV. Apa sih tele preaching atau apa istilahnya begitu, mereka udah pakai, itu penjangkauan yang sangat besar dengan TV, waktu itu masih ada TV saja, bukan hanya yang hadir di tempat kebaktian yang bisa mendengar, melihat Billy Graham khotbah, tapi kemudian orang yang bisa melihat dia di TV, dia juga mendengarkan itu. Nah, kemudian efektivitasnya, nah memang Bapak Ibu kalau saya membaca pertanyaan dari Pak Gulo ini, maka di pikiran saya kan, punten nih, karena di kantor sinode ini sebenarnya saya bagian dari yang suka menghitung pencapaian program dan sebagainya. Ini kan harus dihitung dalam tanda petik nih begitu ya. Nah, tapi bagaimana? Kita nggak bisa begitu. Untuk kemudian apakah efektif, harus ada cara untuk membuktikan itu efektif pengaruh kemajuan teknologi terhadap peningkatan iman. Tapi Bapak Ibu dengan melakukan berbagai bentuk pelayanan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi seperti sekarang ini bisa kita lihat sebagai bagian dari usaha kita untuk pemberitaan firman, untuk kemudian juga membangun pengetahuan orang tentang iman Kristen, untuk kemudian imannya bisa berkembang. Tapi yang jadi persoalan Bapak Ibu, buat saya bukan hanya soal ininya saja, tapi tetap perkembangan iman itu juga satunya tadi, karena saya ambil contoh WhatsApp yang grup yang bisa dipakai. Pendekatan personal, pelayanan terhadap personal itu tetap harus dilakukan begitu ya. Kita nggak bisa ngukur yang tadi efektivitas kalau memang sudah keluar di internet, kita perlu cara khusus untuk bisa membuktikan efektivitas itu. Tapi marilah kita lihat itu menjadi bagian dari pemeliharaan iman gitu anggota jemaat kita. Mereka bisa dengar khotbah Pak Pendeta Paulus atau Pak Agus atau Bu Ana berulang kali begitu. Ketika khotbah itu direkam kalau di YouTube atau kemudian hanya suara dengan podcast begitu ya. Sinode GKP dengan MIK GKP ada tuh di grup, ada di website, dan itu bisa diulang-ulang. Itu bagian kemudian orang bisa terbangun imannya juga gitu. Saya melihatnya seperti itu. Nah, untuk Pak Agus ya ini bicara soal ini ya Pak Agus ya, kita bicara soal bagaimana sih memberikan pemahaman yang terus-menerus kepada anggota jemaat. Ya, saya ambil contoh, saya sebagai warga GKP Bandung, di WhatsApp grupnya anggota jemaat selalu diingatkan bahwa kebaktian akan dilakukan, kita perlu menyiapkan diri. Lalu di YouTube-nya ketika kita streaming sebelum semuanya mulai itu ada layar yang menunjukkan Bapak Ibu semuanya harus dikondisikan dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang harus diulang terus dalam situasi seperti sekarang ini. Tapi ujung-ujungnya kan kita nggak bisa ngontrol ya Pak Agus ya. Ketika saya di rumah ngedengerin Pak Agus khotbah sembari makan pisang goreng, nggak bisa dikontrol juga gitu ya, apalagi YouTube. Bahkan Zoom aja kan banyak orang kan, sorry ya, off cam ya, begitu. Orangnya kemana gitu kan ya.
Kita nggak bisa ngontrol itu juga. Jadi tetap bagian dari itu adalah pembinaan kepada anggota jemaat kita. Lalu soal yang kayak yang tadi Pak Pendeta Agus sebut soal perjamuan kudus virtual, Bapak Ibu. Ya, kita kan memahami dulu nih, sebelum kita sampai kepada hal-hal yang virtual seperti sekarang ini, Bapak Ibu, GKP teologinya memahami bahwa roti dan anggur itu adalah tanda, simbol tubuh dan darah Kristus. Itu yang kita pahami dulu begitu. Dan buat saya tidak berkurang maknanya. Ya, ketika memahami roti itu disiapkan di rumah, lalu ketika kita menerimanya dan kita mengimani ini adalah tubuh dan darah Kristus, buat saya nggak berkurang maknanya. Makanya Konven Pendeta GKP kemudian mengeluarkan konvensi begitu ya, dengan menyikapi situasi pandemi. Kita lakukan kebaktian perjamuan kudus bisa secara virtual dengan kondisi seperti ini. Tapi Bapak Ibu, kalau memang kondisinya sudah aman, sudah tidak seperti ini, ya mungkin ceritanya beda begitu ya, lain lagi. Kita berharap bisa berkumpul melakukan perjamuan seperti biasa begitu. Tapi dengan situasi seperti ini maka tidak berkurang buat saya makna roti dan anggur itu. Kalau tadi Pak Agus mengangkat soal perjamuan kudus, begitu. Mungkin begitu Pak Agus. Ya. Terima kasih Pak Pendeta Adam untuk presentasi, pemaparan, dan juga hal yang sudah disampaikan. Sungguh luar biasa ya, dan puji Tuhan ya, tadi tercatat ada 74 akun ya, sampai saat ini yang bertahan itu masih di 65 ya, puji Tuhan, walaupun ini sudah hampir 1 jam lebih ya, hampir 2 jam ya. Luar biasa ini, berarti topiknya memang menarik Pak Adam, ya luar biasa pemaparannya juga. Nah Bapak Ibu dan sudah Pak Agus ya. Boleh punten. Iya, ini masih dalam keadaan situasi. Punten ini hanya mau nambah saja Bapak Ibu sedikit saja. Ini kepikiran saya, concern saya Bapak Ibu, dan juga untuk pelayan-pelayan kita. Ketika kita bikin kebaktian ragawi, begitu ya, kan orang bisa tuh kebaktian 1 jam 45 menit seperti sekarang atau apa. Tapi rupanya yang saya perhatikan sekarang ini juga soal waktu, gitu ya, soal waktu. Ini di GKP Bandung sih, kalau nggak salah pernah ada yang catatan-catatan gitu. Rupanya tadi karena bicara soal kuota Pak Agus, ini kita juga perhatikan, harus perhatikan situasi, kondisi anggota jemaat kita dari sisi ini, gitu ya. Kita jangan hanya ngegeber kebaktian bisa sampai seperti waktu biasa 2 jam dan sebagainya, karena rupanya ada yang pernah ngitung. Pendeta Dedan di Bogor juga salah satunya pernah menghitung itu dengan catatan data-data dari YouTube-nya itu sendiri. Ada yang menarik Bapak Ibu, banyak akun yang kemudian sampai khotbah. Selesai itu keluar. Itu bisa di data statistik ya, data apanya itu di situnya. Nah, ini juga ini menarik Bapak Ibu ya. Artinya kita perlu pertimbangkan itu. Jangan hanya virtual dan sebagainya. Tadi seperti yang Pak Gunawan, ada banyak hal yang harus dipertimbangkan, begitu tadi. Betul. Jadi kita membridging itu gitu loh, bagaimana membridging. Jadi kebaktian virtual itu misalnya dengan YouTube bisa nggak semuanya selesai 1 jam? Kami 1 jam Pak Adam. Betul. Biasanya. Nah ini contoh-contoh seperti sehingga juga itu tadi orang bisa dengan tetap setia sampai selesai untuk kebaktian ya, kalau kebaktian ya sampai terima berkat, tidak hanya kira-kira dia ngitung masuk ke akunnya pas mau khotbah, selesai. Karena apa? Dia mempertimbangkan ini buat anak saya sekolah kuotanya. Jadi hal-hal itu perlu juga diperhatikan. Ini bagian dari perhatian gereja sebenarnya. Dalam pelayanan virtual ini, karena memang ada anggota kita yang bukan hanya gaptek, tapi dalam situasi-situasi lain mereka terkendala. Ya betul Pak Adam. Terima kasih untuk pengingatan tadi. Memang di kita kebaktian itu maksimalnya memang di 1 jam ya. Itu kalau kebaktian rutin gitu ya. Nah untuk ini Mas Kris sudah ditemukan siapa-siapa yang jemaat beruntung pada malam hari ini untuk mendapatkan voucher pulsa. Sebelumnya terima kasih untuk Pak Pendeta Adama untuk pemaparan materi malam hari ini. Dan mohon izin kepada Bapak Ibu semua, saya coba akan share sesuai dengan yang Bapak Ibu Saudara yang sudah
registrasi di pendaftaran pembinaan jemaat malam hari ini ya. Izin waktunya Bapak Ibu. Ya, silakan. Sudah, Mas Kris? Layarnya sudah muncul? Belum. Belum ada, Mas. Belum ya. Maksudnya jangan melanglang. Ya, udah ada. Ya, silakan. Oke, saya coba undi yang pertama. Ya, yang pertama Saudara Marsya atau Pak Dedi ya ini ya. Wah, Pak Dedi dapat pulsa. Puji Tuhan. Ya. Oke. Ada 2 lagi ya Pak ya? Selamat Ya. Pak Dedi. Ya, oke. Saya lanjutkan. Nyaris Pak Adam. Bu Grace. Ya, terima kasih Pak. Selamat nyari- Bu Grace. Rupanya Terima nyaris ya. kasih. Nyaris Pak Pendeta Adam. Lanjut. Semoga ini nyaris lagi nih. Satu lagi. Ya, Mbak Wati. Bu Wati, terima kasih. Terima Bu kasih. Bu Ati selalu dapat door prize nih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, terima kasih Pak Pendeta Adam khususnya teristimewa untuk pencerahannya yang diberikan kepada kami Jemaat GKP Immanuel Karawang. Terima kasih untuk para penatua, pembina komisi-komisi wilayah, ya. Kemudian juga untuk warga jemaat yang boleh hadir pada pembinaan pada saat ini, kiranya itu memberikan manfaat yang baik bagi kita, terlebih kesiapan kita di dalam kegiatan-kegiatan yang kita lakukan secara virtual, ya. Bukan hanya era pandemi, tetapi juga untuk selanjutnya kita tetap akan melakukan bagian pelayanan virtual dan juga pelayanan secara onsite. Dibuka kameranya, akan difoto bersama. Bu Rusalina dari Jakarta, terima kasih bergabung. Bu Rusbeti, silakan dibuka kameranya, difoto. Kita kasih jempol untuk Pak Pendeta Adam. Kita kasih jempol untuk Pak Pendeta Adam. Terima kasih Bapak Ibu Dua nih kesempatannya. saya. Iya. Oke. Terima kasih Pak Adama. Terima Sama-sama, kasih. Bu. Kita akan tutup Terima doa kasih. aja. Terima kasih Pak Pendeta. Ya. Bapak Ibu, tutup dalam doa dulu. Kita akan tutup dalam doa ya. Berdoa dulu ya. Kita akan tutup dalam doa. Ya, Kita berdoa akan dulu. tutup dalam doa. Terima kasih pembinanya Pak Sihite. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyerahan-Mu dalam pembinaan anggota jemaat pada malam hari ini. Biarlah ini memberikan manfaat bagi kami, terlebih di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang kami lakukan pada saat ini, kesiapan gereja, kesiapan anggota jemaat di era digitalisasi pada saat ini. Berikan kami hikmat agar kami mampu melaksanakannya dengan baik. Demikian juga ya Tuhan, kami memohon penyertaan Tuhan untuk Pak Pendeta Adam dan keluarga dalam segala pelayanan-pelayanannya, dalam segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepadanya. Kiranya Tuhan menambah-nambahkan hikmat, kebijaksanaan dalam seluruh pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh Pak Pendeta Adam. Berkati kami semua juga ya Tuhan, dalam segala aktivitas kami masing-masing. Terima kasih ya Bapak, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu.
Terima kasih. Kesempatan melayani Bapak Ibu. Terima kasih Adam. Semuanya selamat malam. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat berhati buat ya. Selamat malam. Dapat door prize. Izin pamit. Monggo Pak, terima kasih. Ya. Siapa nih calon penghuni terakhir? Biasa. Tunggu aja, tunggu. Ini dimatiin dulu. Dimatiin dulu. Diedit, gampang. Lumayan. Ah, dipotong. Enggak Dapat door